Inilah yang menyebabkan kenapa kita kadang posting satu konten naik nih di TikTok tapi nggak senaik itu di IG. Belum 3 bulan dia itu udah 131.000 follower sama dia udah hasilin 21 juta sehari. Pengusaha perlu nggak jadi konten kreator? Halo Vicky. Halo, Apa kabar? Rustom. Baik, thank you banget nih udah Kontennya diundang. berseliweran dan seru banget. Ada satu pertanyaan menarik karena banyak sekali karyawan yang mau resign ya. Ayo, siapa yang mau resign? Cita-citanya mau jadi konten kreator katanya. Karena konten kreator bisa kaya raya seperti Indra Kents. Oke, baiklah. Jadi kalau saya karyawan keluar resign sekarang lalu mau jadi konten kreator, punya masa depan nggak sih kira-kira? Oke. Langsung pertanyaan pertama langsung ini ya, to the point ya. Oke, jadi pastinya mungkin sekarang kalau misalnya aku lihat juga belakangan konten-konten yang seliweran atau yang naik tuh tiap kali kalau ngebahasnya kayak dari karyawan bisa jadi konten kreator dan akhirnya bisa time freedom, bisa financial Bener. freedom, tidak dibatasin gitu waktunya. Mungkin aku langsung kayak lebih ke arah ngomong realitanya gitu ya. Jadi realitanya itu sendiri kalau dari balik lagi ya, kan semua hal mau itu ya peluang untuk terjun bisnis atau untuk konten itu kan semua sebenarnya menjual mimpi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kita ngomong realitanya ya sebagai konten kreator itu pastinya ada gitu ya. Dan untuk kenapa mimpi sebagai karyawan jadi konten kreator itu ada karena kan memang konten kreator terlihatnya kayak tidak ada modal yang gimana-gimana, bisa kerja dari mana aja. Tapi percayalah, aku selalu bilang yang namanya bisnis bikin konten atau jadi konten kreator itu pasti ada resikonya sendiri, sama aja kayak kita terjunin bisnis. Nah, kalau dulu kan trennya adalah dari karyawan resign bikin bisnis sendiri. Nah, sekarang karyawan resign konten kreator. Padahal konten kreator itu is bisnis loh sebenarnya. Tiap hari kita harus show up, harus bikin konten, dan itu pun realitanya ya nggak selalu konten kita itu menghasilkan duit. Kayak nggak semua tuh jatahnya tuh jadi konten kreator gitu. Karena gini, mungkin pertama yang pengen nih jadi konten kreator gitu ya, coba aja dulu ya, benar-benar coba, jangan keluar dulu nih, coba aja dulu bikin konten jadi konten kreator. Nah, silakan kayak kurang lebih rasain kayak gimana. Soalnya sepengalamanku, bahkan member-member di komunitasku aja rata-rata tuh yang pecah telur ya, pecah telurnya itu pun setelah 3 bulan ke atas itu, bukan itu rata-rata ya, ada yang setahun, ada yang lebih gitu, ada Pecah yang 6 telur tuh bulan. apa sih? Pecah telur tuh lebih ke pertama kali hasilin duit gitu dari konten. Oke. Dan nggak instan intinya, mereka harus 3 bulan nabur. cepet dong sebetulnya. Iya, Iya cuman ada juga yang setahun, Ada ada juga- juga yang lebih gitu. Itu cuman kayak rata-rata yang paling cepat, dan itu pun sekian persen, kayak dari berapa banyak ya member di komunitas kita itu paling cuman sekitar 1-5% gitu yang benar-benar maksudnya pecah telur, dapat hasilnya segitu. Dan itu pun mereka harus nabur sesuatu dulu, kayak mereka harus bikin konten dulu, mereka harus nabur value dulu lah, harus kontennya tuh harus udah cukup banyak, bahkan harus ada keunikan dan lain-lain, baru akhirnya mereka bisa dilirik. Itu pun hasilin duitnya beda-beda loh ya. Maksudnya ada juga yang intinya ada yang ya baru berapa rupiah, ada yang baru berapa ratus ribu, bukan yang sampai jutaan atau gimana gitu. Jadi balik lagi sih, menurutku semuanya tuh ada resikonya ya. Bahkan untuk terjunin sebagai konten kreator pun setelah kamu terjun ya, pertama itu adalah gimana tuh hasilin duitnya. Itu harus mikir, karena bukan semerta-merta oh ya kita bikin konten posting cuan gitu, tidak seindah itu realitanya gitu ya. Memang sekarang ada ya AdSense lah dan lain-lain, tapi itu pun ada syaratnya masing-masing. Dan seandainya kita nggak bergantung sama platform pun, misalnya kita terjun affiliate pun, itu tetap harus kayak ada konten yang kita harus taruh keluar. Itu kalau FYP kita baru orang beli, baru kita dapat komisi kan. Nah, jadi balik lagi pasti semuanya itu, aku selalu bilang konten kreator tuh costnya tidak terlihat gitu. Tidak terlihat itu dalam artian pertama waktu itu benar-benar cukup kesita banget gitu ya. Dan yang kedua adalah lebih ke arah energi, usaha, tenaga. Coba deh teman-teman bikin satu konten yang viral, aku tantang gitu ya, coba aja gitu, kayak bikin satu konten yang viral, bahkan sampai nunggu sampai dapat titik viral itu semua butuh waktu gitu. Dan yang ketiga pastinya costnya itu lebih ke arah ya pastinya ya gadget lah, alat lah dan lain-lain, tergantung tipe-tipe konten masing-masing ya. Jadi sebagai kreator pun sebenarnya ada costnya, tapi ya itu semua dalam tanda kutip sebenarnya tidak terlihat kayak gitu. Dan banyak yang keluar
tenaga sedikit udah menyerah dan akhirnya nggak berhasil gitu ya. Betul, karena balik lagi kayak bisnis konten kreator itu sendiri tuh sesuatu yang aku tadi bilang, kayak itu kita harus nabur dulu baru kita nuai. Yang Dan ditabur tuh apa seringkali nabur itu konten gitu ya. Jadi bikin konten terus. Bikin konten dan itu pun nggak langsung nuainya cepet. Nah, banyak orang tuh yang fail-nya tuh di situ karena ngelihat wah gila sih ini udah kontennya udah misalnya konten ke 100, konten ke berapa, tapi masih belum dapetin apapun. Nah, itu seringkali terjadi gitu loh. Dan Jadi bisa down juga ya lama-lama ya. iya, dan itu bisa down gitu. Mungkin Dan boleh cerita background atau pengalaman Vicky dalam membangun bisnis sampai sebesar ini. amin. Ya jadi kalau benar-benar merintis pertama kali dari nol. Tahun berapa sih awalnya? Itu kayaknya kalau benar-benar di trace back banget ya, pertama kali nerjunin karir di dunia sosmed sih 2016. 2016. Ini 2002 ya. Tapi kamu pernah kerja juga kan? Ya, nah itu aku waktu kerja itu sekitaran kurang lebih 2000. Pokoknya sebelum pandemi deh. Aku kerja dulu itu ya, karir sebagai kantoran. Abis itu kan pandemi kena tuh, melanda kayak gitu. Oh gitu. Tuh Kamu pernah sama Denny Santoso kan? iya betul. Berapa lama? Nah, itu aku kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun? Kurang lebih 3 tahun. Bagian apa? Itu bagian pertama kali itu sebenarnya dilempar-lempar gitu. Jadi dari awalnya dilempar kayak ke tim community, ke tim ads, ke tim funnel, sampai akhirnya ke tim konten. Dan ternyata jodohnya di situ. Jodohnya di kayak konten. gitu. Akhirnya keluar konten pertama kali apa? Apa konten yang diangkat? Oke, mungkin, nah ini mungkin buat teman-teman juga gitu yang pengen maksudnya dari kerja kantoran jadi konten kreator gitu ya. Aku sih waktu itu sebenarnya ngonten pun awal-awal masih sebagai sampingan gitu. Jadi bukan sebagai sesuatu yang utama gitu ya. Nah, sambil aku kerja kantoran, sambil aku coba explore bikin konten sendiri kayak gitu. Pertama kali konten yang aku angkat sih simple kayak waktu itu karena kebetulan kan di bidang konten sosial media dan tiap hari juga sering kayak nge-handle klien dari berbagai industri member-member yang datang gitu ya. Nah, jadi yang aku angkat lebih ke sosial media, Instagram. Itu pun benar-benar kayak dengerin aja gitu market kira-kira nanyanya soal apa dari sekitar teman-teman, keluarga, atau dari klien-klien yang aku hadapin tiap hari, permasalahannya apa gitu. Aku ungkit itu jadi konten kayak gitu. Itu pertama kali ngontennya. Titik boomingnya saat bahas apa? Oke, titik booming. Kalau aku sih jujur ya, kayak aku tuh bukan nggak ada yang kayak satu titik konten yang viral booming terus mengubah segalanya gitu. Memang member-memberku sih banyak yang kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi malah bisa dibilang naik turunnya tuh kayak cukup stabil gitu loh. Jadi ada yang naik tapi naiknya juga bukan yang sampai wow sampai kayak 10 juta views, 20 juta enggak. Tapi naiknya ya mentok-mentok kayak 1 juta, 2 juta, tapi itu kayak stabil terus naik lagi gitu. Jadi kalau dibilang benar-benar titik viral booming sih nggak ada yang terlalu aku rasa signifikan banget ya kayak satu konten ini mengubah segalanya. Lebih ke arah mungkin pertama kali kayak titik naiknya itu adalah pas aku kan sempet tuh kayak vakum 2 tahunan lah, pokoknya nggak konsisten gitu kontennya. Pas balik bener-bener kayak aku riset market, semuanya aku konsisten. Nah itu dalam sebulan kurang lebih nyampe di bawah 3 minggu sih, nyampe 10.000 follower pertama. Dari yang tadinya tuh akun benar-benar aku matiin gitu selama 2 tahun dari 1000-an follower. Instagram tuh ya ceritanya ya? Kayaknya dari situ titik baliknya udah seterusnya tuh lebih ke arah naiknya cukup stabil aja sampai akhirnya ke 100.000 follower itu di bawah setahun kayak gitu. Apa sih mitos-mitos yang seringkali disampaikan oleh banyak orang yang sebetulnya nggak bener? Banyak banget. Banyak banget ya? Yang mana nih? Yang mana banget? Contoh apa? Contohnya apa? Contohnya oke, ini deh, kan kata orang kan harus konsisten posting tuh, ya. Nah, jadi menurut aku sih pribadi konsisten posting itu tuh kan banyak nih tips di luar sana yang bilang kayak, oh kamu harus posting tuh sering, rutin, kayak 3 kali sehari, 5 kali sehari. Terus kayak ada juga yang bilang, oh kamu tidak usah konsisten posting gitu. Paling penting ya posting ya nggak usah sering-sering karena nanti juga yang berkualitas yang naik dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya kayak konsisten posting itu sendiri itu tergantung kita tuh ada di fase mana. Karena gini, kayak akan ada satu fase di mana memang ini realitanya gitu ya, di mana kita tuh harus lebih
cukup merhatiin kualitas ketimbang kuantitasnya. Nah, jadi mungkin aku ceritain dari fase pertama dulu nih. Pertama kali bikin konten, memang betul tuh coach, kayak kita memang perlu konsisten dalam artian ya gini, kita kan masih testing nih. Uji belum, coba. Iya, uji coba. Belum ketemu nih konten yang viral atau yang naik. Yang disukai apa? Betul, dan juga secara konten-konten kita pun si IG atau TikTok gitu nih masih menerka-nerka nih secara algoritma nih konten kita nih ngebahas soal apa, kira-kira oke dilempar ke orangnya seperti apa gitu. Nah, jadi di awal-awal memang penting buat istilahnya perbanyak kuantitas dulu, konsisten, dan itu pun sebenarnya aku sih saranin gak usah sampai yang kayak banyak 5 kali sehari besok ngilang gitu ya. Definisi konsisten itu sendiri sehari sekali sebenarnya cukup. Bahkan kurang dari 3 kali seminggu pun it's okay, tergantung kapasitas masing-masing gitu ya. Nah, begitu udah di awal udah perbanyak kuantitasnya, nah nanti akan ada satu titik, satu poin di mana kita akan mulai ketemu nih patternnya, polanya. Jadi misalnya, oh udah ketemu nih kalau tiap kali kita ngebahas ini yang naik. Oh tiap kali kita ngebahas ada kata kunci ini yang naik. Atau tipikal kontennya harus yang skit atau harus yang apa. Nah begitu kita udah ketemu nih patternnya, polanya, di saat itulah sebenarnya kita bisa mulai merhatiin yang namanya kualitas itu sendiri. Karena kita udah tahu nih kayak, oh konten yang berkualitas di tempat kita tuh kayak begitu gitu. Nah jadi di saat titik itulah silakan kurangin frekuensi posting. Misalnya kayak kalau misalnya teman-teman mungkin lihat kreator-kreator yang ya udah terbangun followernya, kenapa mereka cuman posting kayak sekali seminggu, 2 kali seminggu gitu, nggak terlalu sering tapi naik-naik aja, karena ya balik lagi mereka udah ketemu patternnya, polanya. Dan justru aku lihat ya konten kreator yang berusaha untuk kayak keep up, oh oke, harus konsisten, harus rajin, harus posting tiap hari gitu, padahal dia udah nyampe titik sini nih, itu biasanya nih nggak merhatiin hasil dari postingannya. Karena demi ini kan, demi posting kan. Jadi nggak pernah evaluasi, nggak pernah liatin hasilnya, nggak pernah ketemu polanya, malah jadinya ya itu menciptakan mitos yang bilang konsisten posting itu percuma gitu. Karena ya mereka tidak, ya balik lagi mereka nggak pernah evaluasi, nggak pernah ada waktu gitu ya untuk ngelihat polanya. Jadinya ya mereka ujung-ujungnya burn out, capek, merasa kok hasil konten tiap hari konten kok gini-gini aja, paling sesekali doang viralnya gitu. Nah jadi memang kayak aku selalu bilang kalau memang udah mulai ketemu polanya, silakan tuh boleh kurangin frekuensinya. Selama belum ketemu, perbanyak, it's okay kayak gitu. Itu sih. Itu menarik. So, kalau ada mitos ini bahwa Instagram dengan TikTok kontennya sama atau Reels dan TikTok kontennya sama is okay selama dirotasi, benar apa enggak? Oke, Instagram dan TikTok kalau kontennya sama itu oke aja. Selama acak-acak gitu ya. Sebenarnya balik lagi ya, kayak aku berani bilang itu Instagram dan TikTok memang punya audiens yang berbeda. Jadi kayak gini, orang-orang kita di TikTok sama di Instagram, kita bisa posting konten yang sama nih di Instagram dan di TikTok, itu bisa menjangkau 2 tipikal market yang berbeda. Itu memang sampai sekarang ini pun fenomena yang jujur aku nggak bisa jelasin kayak wah kenapanya gitu, karena inilah yang menyebabkan kenapa kita kadang posting satu konten naik nih di TikTok tapi nggak senaik itu di IG. Ya gitu juga sebaliknya gitu. Jadi memang cukup bisa dibilang tuh bisa menarik audiens yang berbeda. Nah kalau seandainya mau dirotasi atau kayak di switching gitu, sebenarnya aku pribadi juga mendukung gitu ya metode seperti itu, karena balik lagi audiensnya kan berbeda. Nah tapi biasanya yang akan jadi pertanyaan orang-orang mungkin ya banyak kan di sini ya yang merasa kayak wah tapi kan itu berarti sebenarnya kontennya sama, cuman dirotasi doang, dan apakah itu akan ngefek jadinya misalnya satu orang cuman follow kita di IG doang, nggak follow kita di TikTok, atau cuman follow kita di TikTok doang, nggak follow di IG, pastinya akan ada efeknya ya. Cuman pertama pastinya tiap orang tuh ada platform favorit masing-masing. Nah kalau sampai mereka follow di dua-duanya, kemungkinan besar itu fansnya kita gitu ya. Nah seandainya biasanya mereka akan pilih salah satu gitu juga, ya. IG juga ada tuh orang yang kayak gitu memang. Dan kalau seandainya mungkin teman-teman di sini merasa kayak, tapi aku mau nih satu orang follow aku di semuanya. Nah itu berarti memang harus, aku selalu bilang ada yang namanya added value atau nilai tambah yang bedain dibanding yang lainnya. Contoh misalnya mungkin selain di rotasi, misalnya di Instagram khusus kamu share beberapa hal yang mungkin lebih ke arah behind the scene, belakang layar, atau mungkin kehidupan pribadi kamu ada kamu campurin misalnya di IG yang orang nggak bisa lihat di TikTok misalnya. Atau misalnya di YouTube kamu khusus kan YouTube kan bisa panjang gitu ya kontennya. Nah berarti di YouTube kamu khusus kasih edukasi yang lebih dalam. Nah itu pasti orang akan ada alasan kenapa mereka follow
kamu di ketiganya kayak gitu. Jadi ada kayak nilai tambah gitu yang bedain antar satu dengan yang lainnya. Atau yang biasanya dilakuin sama brand-brand, tapi ya balik lagi ya disesuaikan juga sama kapasitas teman-teman. Karena seringkali tuh ada yang berusaha nerjunin semuanya tapi malah jadi nggak fokus satupun gitu loh. Kalau brand-brand tuh ada juga yang misalnya di TikTok mereka khusus posting konten yang hiburan, storytelling, lucu-lucu. Sedangkan kalau di Instagram mereka posting lebih ke edukasi. Ada juga yang kayak gitu klien-klienku. Tapi balik lagi disesuaikan aja kebutuhan. Income konten kreator itu dari mana dan bagaimana triknya untuk pecah telur? Pecah telur tadi ya, cariin duit. Wah, sebenarnya kalau income konten kreator tuh ada banyak banget ya sumbernya ya. Cuman balik lagi sih lebih ke arah disesuaikan aja gitu sama kebutuhan, dan aku pribadi selalu kayak bilang di antara semua ini tetap pada akhirnya tuh yang paling aman sih membangun bisnis sendiri gitu ya. Tapi mungkin tapi mungkin aku jabarin dulu ya dari yang apa aja nih. Pertama dari monetisasi dari platform. Misalnya kalau di YouTube ada AdSense jelas. Lalu sekarang misalnya kalau kayak di TikTok dan juga Instagram, ya kalau Instagram sih memang masih belum terlalu kelihatan ya. Tapi sekarang tuh udah ada gifts kayak ya istilahnya orang bisa kasih kado gitu ya ke kita, di mana itu bisa dicairin jadi duit. Di TikTok pun juga sama, ada seperti itu. Lalu ya dari live TikTok juga bisa ya teman-teman, mungkin udah familiar gitu ya sama orang ngasih gift bunga lah apalah, itu bisa dicairin jadi duit. Itu yang pertama kalau dari platform. Lalu yang kedua itu dari endorsement pastinya. Endorsement itu kerjasama, brand deals dan sebagainya gitu ya. Sampai sekarang pun meskipun aku punya bisnis, aku pun masih menerima endorse gitu, karena memang itu income yang oke banget itu teman-teman gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sekarang kita ada di era affiliate ya. Jadi aku selalu bilang affiliate itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu affiliate itu apa, intinya kita masarin produk orang lain, lalu kita dapat komisi dari menjualkan produk orang lain itu. Jadi kita nggak usah pusing mikirin stok barang, pengiriman, urusin dan lain-lain gitu lah, kayak dropshipping lah ya sistemnya. Betul, tapi bedanya kalau di sini itu lebih ke arah kita fokus ke jualin barangnya aja, nanti kita dapat komisi dari situ. Nah, sekarang kan ada nih affiliate ini. Nah, kalau aku pribadi melihat sebenarnya affiliate ini sebagai salah satu jalur ya buat konten kreator yang kayak mungkin di awal-awal belum dapat endorsement, kan masih belum banyak nih jumlah followernya, tapi pengen nih cepet pecah telur gitu, pengen cepet hasilin duit. Nah ini sebenarnya affiliate jadi salah satu pintu, karena sekarang juga affiliate banyak yang syaratnya juga nggak harus yang kayak 100.000 follower atau 10.000 follower ke atas atau harus konten viral gimana, itu kita bisa apply gitu ya. Dan dari affiliate ini pun sebenarnya ngebuka jalur rezeki, minimal kalau dari aku ngobrol gitu sama brand-brand dan juga agency gitu ya, mereka tuh kalau mau endorse atau mau tawarin kerja sama kreator, biasanya salah satu hal yang mereka cari adalah ini kreator punya buying power nggak, kekuatan beli nggak audiensnya, ini kreator bisa jualan nggak gitu. Karena kan kreator kan bisa nih bikin konten, tapi pertanyaannya sekarang yang diincar sama brand itu adalah buying power gitu. Ini bisa nggak giring audiensnya untuk beli gitu. Nah jadi dengan adanya affiliate, kita terjun affiliate dulu, sebenarnya kan kita secara tidak langsung. Itu platform apa aja yang sekarang? Sekarang ada TikTok sih yang baru comeback baru ya. Balik ya. Ya, baru comeback ya. Sudah hadir balik ya. Lalu ada toko Oren ya, Shopee ya. Shopee. Lalu ada Tokopedia juga, tapi kan Tokopedia sekarang menggandeng ya TikTok gitu ya. Dan sebenarnya banyak brand juga yang buka affiliate gitu ya. Cuman ini lebih ke arah kita harus kontak langsung sih. Sekarang brand-brand pun ada ngebuka sistem affiliate gitu. Nah, dengan adanya kita affiliate, kayak minimal kan kita ada kayak ngomongin share referensi produk kayak check out di sini ya dan lain-lain. Nah, brand-brand tuh bisa lihat kayak oh, ini kreator sepertinya ada nih punya nih skill jualan. Oh, dia bisa nih kayak bikin konten jualan. Nah, dari situ mereka jadinya lebih berani untuk nawarin kita endorsement juga. Nah, jadi itu affiliate tuh menurut aku ngebuka peluang dari segi kita lebih cepat dapat endorsement juga, dan juga ngebuka peluang ya tadi yang mungkin mau cepat gitu hasilin duitnya tapi dengan terhalang dengan syarat-syarat dan jumlah follower. Nah, itu monggo bisa lihat dari bisa coba affiliate. Nah, tapi kan balik lagi ya, mau itu affiliate, monetisasi, dan segala macam tadi itu bergantung sama dua hal.
platform sama brand. Kayak ya contoh TikTok Shop tutup kemarin, waduh itu Ngedrop ya? wah itu afiliator di komunitasku ya. Coach itu ada yang misalnya lagi bangun rumah, lagi istrinya lagi mau lahiran gitu ya, itu kena efek banget gitu, kayak terdampak banget gitu. Pokoknya hari itu kita berubah dari bisnis akademi edukasi jadi bisnis motivasi. Jadi hari itu kita kerjanya menyemangati gitu, kayak ayo kayak gak apa-apa, ayo bisa ya kita beralih ke toko online, karena kan orang ya pasti susah kan beradaptasi gitu kan. Dan ya pokoknya hari itu kita semua tim kita beralih jadi motivasi lah. Dan kalau misalnya endorsement juga bergantung sama brand, sama platform itu sendiri. Kalau misalnya kayak contoh pas pandemi kemarin, itu aku ada temenku kreator, dia sampai harus balik lagi jadi kerja kantoran karena waktu pandemi kan brand-brand pada cut budget, dan itu pengaruh ngefek banget ke endorse-nya dia. Padahal sebelumnya dia rame gitu endorsement. Nah jadi balik lagi aku selalu menyarankan untuk member-memberku pribadi juga ya, pelan-pelan dari semua ini coba kamu bangun bisnis kamu sendiri, karena pada akhirnya kalau bisa ngomongin jangka panjang nih, penghasilan yang stabil, karena kan balik lagi ya, konten kreator tuh ada musimnya. Aku selalu percaya konten kreator tuh ada musimnya. Akan ada saatnya kita tuh ya merintis, lalu akan ada saatnya di mana kita tuh naik gitu ya, naik gitu ya, dan pasti akan ada saatnya kita turun gitu. Apalagi kalau misalnya sorry nih dalam tanda kutip kayak kreator yang lifestyle, yang maksudnya sangat berfokus ke dirinya banget ya segala macam gitu kan, ya umur, ketenaran, ya someone out there, seorang di luar sana akan jadi, mungkin akan ada yang lebih wow dibanding kita, akan ada yang lebih ya cakep, akan ada yang lebih eksentrik dan lain-lain gitu ya. Jadi aku selalu bilang, apalagi yang personal branding itu pasti akan selalu ada umurnya dan naik turunnya. Dan dengan kita ngebangun bisnis ini sendiri, sebenarnya satu sisi kita melihat jangka panjang gitu. Di saat kita lagi dalam tanda kutip tenar-tenarnya atau naik-naiknya, saat kita bangun bisnis, lalu bisnis itu sudah berdiri sendiri, nanti dalam jangka panjang pun kita bisa nuai dari bisnis itu tanpa kitanya tuh harus muncul terus dengan konten kita kayak gitu. Kalau dari pengalaman teman-teman yang berhasil, mereka lebih berhasil karena konten yang global atau konten spesifik? Konten spesifik sih. Konten spesifik. Nah, gimana cara menemukan konten spesifik yang memang marketnya tuh ada? Konten spesifik yang memang maksudnya marketnya itu ada pasarnya, ada pasarnya gitu ya. Yang bisa menghasilkan, kan banyak konten spesifik, menyulam, terus dia jualan apa? Jualan benang kah? Jualan jarum gitu kan? Atau ada gimana sih cara menemukan ini nih, ada nih, ini niche ini bagus nih dan ini menghasilkan, gimana caranya? Kalau sebenarnya balik lagi ya, semua niche sebenarnya pasti akan ada peluang menghasilkannya, tapi pertanyaannya adalah biasanya seberapa besar atau seberapa untung gitu ya. Dan biasanya yang paling untung nggak jauh-jauh daripada ya kayak health, wealth, ya itu 3 top niche ya, health, wealth, relationship. Itu pasti 3 itu, pasti nggak jauh-jauh dari itu ya. Jadi health ya percintaan, hubungan, jadi kesehatan, kekayaan dan juga hubungan gitu. Pasti nggak akan jauh-jauh dari 3 hal itu, niche yang istilahnya paling menguntungkan atau menghasilkan. Cuman balik lagi, ketiga niche ini atau ya ketiga topik besar ini ya udah bisa dibilang red market banget, kayak semua juga mau terjunnya ke situ gitu ya, karena itu yang paling cuan lah kayak gitu. Nah karena itu memang aku selalu saranin tuh untuk kayak tentuin market spesifik, kayak kira-kira dari semua, misalnya mau terjun ke health, nah orang health ini tuh kan ada banyak nih pangsa marketnya, orang yang minatnya misalnya ada yang herbal alami lah, ada yang obat-obatan lah, ada yang misalnya skincare lah, ada apalah dan lain-lain. Nah kira-kira kita mau nargetin orang yang punya minat seperti apa, masalah seperti apa, dan kurang lebih tuh kayak kira-kira apakah konten atau jualan kita tuh bisa masuk ke dalam hal itu. Contoh misalnya mungkin aku ambil studi kasus dari memberku, itu namanya Mbak Indah, dia akunnya Umi Sehat gitu ya. Pertama kali dia juga terjunnya ke kesehatan kan, health gitu ya. Itu bertahun-tahun dia gonta-ganti sampai 5 akun, nggak ada satupun tuh yang naik gitu ya, karena dia ngebahas kesehatannya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu, semuanya dibahas. Sampai akhirnya di akun dia yang terakhir itu pas dia momen dia join kelasku, dia spesifikin tuh khusus ke benar-benar ngomonginnya herbal alami, dan target marketnya wanita muslimah, dan itu pun lebih ke penyakit yang lebih ke kayak kewanitaan gitu ya. Nah jadi dari situ itu resep-resep jamu dia naik banget. Belum 3 bulan dia itu udah 131.000 follower, sama dia udah hasilin 21 juta sehari pas kemarin dia launching gitu. Jadi
balik lagi kayak dia spesifikin tuh, dia nerjunin suatu market yang berpotensial, tapi dari situ dia nyari market spesifiknya gitu. Jadi dan hampir semua rata-rata sih member komunitasku yang kayak contoh misalnya dalam bidang wealth, mungkin Coach Tam kemarin sebut ada interview Kelly Patricia, ya, nah itu termasuk salah satu studi kasus yang di bidang wealth. Jadi sebelumnya pertama kali dia ikut kelasnya yang Sika ini, dia masih, aku inget banget tuh masih simpen screenshot dia 1.000 follower gitu ya. Nah waktu itu dia nerjuninnya juga bisnis dan juga self development secara general, secara umum. Nah akhirnya dia spesifikin sekarang lebih ke keuangan kan ya, untuk bisnis dan untuk wanita sebenarnya kayak gitu. Jadi itu dia juga salah satu studi kasus dari yang benar-benar luas pembahasannya, jadi benar-benar dispesifikin sekarang lebih ke arah edukasi keuangan bisnis kayak gitu sih. Jadi emang kuncinya tuh paling tadi ya 3 hal tadi, health, wealth, relationship. Tapi dari ketiga ini karena udah rame, kita perlu tahu nih kayak market spesifiknya itu apa gitu loh dari health, wealth, relationship ini. Nggak bisa nih kita kayak terjun, oke aku mau ngomongin soal making money online atau kayak bikin menghasilkan duit secara online atau kesehatan gitu secara umum. Wah itu saingannya banyak banget gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau income stream untuk endorsement, ya kan endorsement ini cukup banyak yang mengharapkan dapat endorsement. Bagaimana cara menentukan pricing endorse? Oke, ini pertanyaan kayaknya seminggu belakangan ini aku sering banget ditanya ini deh. Masa? Iya. Oh, good. Kayak nanyain rate card, nanyain gimana cara nentuin pricing endorse gitu ya. Karena sejujurnya ini bisa dibilang ya, aku bisa bilang rate cardnya content creator itu salah satu misteri keajaiban dunia yang keberapa deh kayaknya. Inflasinya juga misteri gitu ya? Inflasinya bisa naik 2 kali lipat kalau lagi ada konten viral gitu ya. Tapi kalau misalnya dari biasanya ya, balik lagi tiap orang beda-beda banget dalam menentukan rate. Aku pernah ketemu kreator yang dia bilang dia hampir dalam perjalanan naik kontennya dia hampir nggak pernah ubah rate-nya, karena menurut dia membasiskan gitu rate-nya itu adalah dari effort, dari usaha dan juga dari equipment tools yang dia keluarkan gitu. Jadi makanya dia nggak pernah terlalu berubahin rate-nya, karena dia merasa ya memang segitu yang aku keluarin, ya aku tidak akan berubah gitu dari situ. Nah itu balik lagi kan dia cara ngitungnya menurut dia sendiri gitu kan. Nah tapi biasanya cara yang paling mudah adalah dengan kita benchmark itu adalah kita lihat akun-akun yang sejenis, kira-kira rate-nya berapa. Nah makanya aku juga puji Tuhan juga ya, kayak di kreator komunitas kita tuh kreator-kreatornya itu sangat open gitu ya untuk sharing, untuk saling diskusi. Jadi suka tuh kayak tiap kali kita mau nentuin ada yang baru gitu, jadi konten kreator baru terus mau nentuin rate card, yang lain juga pada ikutan share kayak oh ya ini rate cardku ya, coba saling cek atau gimana. Ya itu menurutku sih satu sisi juga ya seneng aja gitu ada ekosistem seperti itu. Nah cuman kalau mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih cara benchmark atau ngintipnya gimana, kalau dulu sih cara manualku adalah aku cekin tuh satu persatu profil yang sejenis gitu ya. Dan juga sekarang sebenarnya ada beberapa web gitu ya, mungkin nanti kayak aku kasih tahu ke coach aja ya, biar nanti mungkin diselipin linknya atau apa. Nah itu untuk kayak ngecek benchmark rata-rata gitu ya. Aku ada banyak sih sebenarnya kalau info, mungkin nanti aku harus list dulu kayak beberapa web. Soalnya itu sebenarnya lebih ke arah untuk matok aja sih, rata-rata kira-kira influencer itu dibayarnya itu berapa. Nah cuman balik lagi ya, kita juga nggak bisa sepenuhnya matok dari situ, karena tadi benchmark satu, kedua kita juga harus lihat dari nilai dari konten kita itu sendiri. Nah biasanya kalau dari aku sih matoknya gimana nih, pertama cost yang kita keluarkan. Misalnya satu konten ini, pertama time cost nih, waktu. Biasanya kalau konten kreator yang baru solo nih, belum ada tim, itu ngukurnya dari waktu kan. Kira-kira untuk bikin satu konten ini kamu butuh waktu berapa lama, dan kira-kira dari waktu segitu sebenarnya kamu bisa menghasilkan berapa. Contoh kayak waktu itu aku pertama kali matok rate card juga dari situ, kayak oke, kira-kira kayak gini sih butuh 2 jam nih sampai editing sampai beres. Kira-kira kalau 2 jam misalnya let's say aku jualan kelas atau misalnya bikin webinar atau apa, kira-kira aku bisa hasilin berapa nih. Jadi matok dari situ. Atau dari equipment yang kita keluarkan, atau nanti kalau yang udah punya tim berarti itu juga bisa biaya jadi salah satu biaya. Dan selain dari itu juga sebenarnya bisa dari
ini yang ketiga ya, cara ketiga tuh kalau udah mulai kebentuk nih portofolionya, kayak istilah kamu udah mulai, kamu udah pernah ada track record, misalnya kamu pernah datengin 100 orang atau kamu pernah bikin berapa orang check out atau gimana gitu dari sekian banyak jangkauan yang kamu punya. Nah itu bisa jadi cara kita nego ke brand, misalnya oh ya kita mau ada ini, kayak misalnya mau endorse kamu dengan misalnya 1 kali foto posting, dan dari sini kira-kira berapa gitu ya rate-nya. Nah misalnya kita sebelumnya udah ada track record, oh dari satu feed post kita ada misalnya 5.000 orang yang lihat, dari situ misalnya ada 50 nih yang check out. Nah 50 dikali misalnya produk barang dia kira-kira berapa, nah kurang lebih ini kita bisa datengin rata-rata kurang lebih segini nih misalnya yang kamu bisa dapetin kurang lebihnya gitu ya. Nah berarti kita juga matoknya kurang lebih ya fee-nya yang mendekati itu atau ya sejenisnya. Jadi ini lebih ke arah kalau pas lagi nego-nego aja sih kayak gitu, seperti itu. Tapi balik lagi sih memang ya untuk benar-benar matok itu sendiri biasanya semua banyak kan pakainya metode benchmark kayak gitu. Contoh ya, kalau misalnya kita endorse video TikTok, mereka bikin video kan, bikin video, terus mereka akan mereview sebuah produk. Berapa range harga endorse? Harga endorse untuk satu kreator. Nah itu juga tergantung sama jumlah follower, sama niche-nya. Range yang kalau follower di bawah 100.000. Benar-benar tergantung niche-nya juga, soalnya aku ada yang waktu itu pernah coba nge-endorse yang kayak macem beberapa kreator yang emang udah terbukti nih buying powernya, itu mereka bahkan bisa matoknya tuh kayak udah double digit ke atas kayak gitu. Nah jadi balik lagi memang benar-benar tergantung kreatornya ya dan buying powernya gitu. Kalau rata-rata, sebentar ya aku mungkin sambil buka nih, aku izin sambil buka ya. Kalau dari survei ya, cuman balik lagi ini hanya survei rata-rata gitu. Iya. Supaya para karyawan yang mau jadi content creator tambah semangat. Nah, kalau dari ini sih, kalau ini dari data ya, 714 influencer Indo gitu ya, ini waktu itu dari Getcraft gitu ya, itu di range yang kalau misalnya dari 1.000 sampai 100.000 kan tadi ya, di bawah 100.000 follower itu dari 1 juta sampai 2,5 jutaan. Tapi video itu pun tuh. Itu video, dan itu pun balik lagi ya kayak tadi balik lagi ini cuma rata-rata, ada juga yang matoknya lebih. Biasanya semakin niche atau semakin spesifik itu kita bisa matoknya lebih sih, karena balik lagi kayak kita top of mind kan di sini gitu. Kayak contoh misalnya nggak ada lagi nih yang bisa kayak ngebahas soal tadi Mbak Indah, nggak ada lagi tuh yang bisa kayak ngebahas soal herbal alami buat wanita muslimah gitu selain daripada dia gitu. Makanya aku selalu bilang kayak the rich is in the niche gitu. Kayak memang sebenarnya nggak apa-apa kalau teman-teman mau terjun secara umum atau bahasa umum, tapi pertama pastinya akan lebih sulit ya untuk dalam tanda kutip naik di era sekarang, karena secara algoritma pun IG maupun TikTok mereka tuh butuh untuk kayak tahu mereka tuh harus lempar konten kita ke siapa. Aku selalu bilang kayak mereka tuh benar-benar rekam banget tuh jejak data audiens kita dari konten kita terakhir yang paling winning itu kira-kira menjangkau orang yang seperti apa. Dan semakin kita ngacak adut gitu ya kontennya, itu semakin mereka nggak tahu harus lempar ke siapa. Nah itu yang pertama dari segi algoritma. Terus kedua, kalau kita spesifikin itu juga jadinya ya kita lebih mudah ya jadi top of mind, dan sekaligus ya ini jadi nilai tambah kita untuk nawarin ke brand-brand, endorsement dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya rajin bikin kontennya lebih banyak lagi yang viral, niche-nya ketemu, harganya bisa jadi lebih bagus. Betul. Nah, kalau dari teman-teman konten kreator yang baru, terus mereka sudah bikin konten dan ternyata kontennya juga banyak yang nonton, cara mendapatkan brand deals bagaimana? Oke, jadi pertama kali dapat endorsement gitu gimana ya, brand deals ya, banyak orang. Oke, pertama pastinya tadi ya yang aku bilang, salah satu cara untuk bikin brand tuh lirik kita adalah dengan kita menunjukkan kalau kita nih punya tadi buying power dari followers kita. Biasanya cepet banget tuh kalau brand liriknya gitu ya, kayak sekalinya dia lihat kamu, oh bisa menjual nih orang gitu ya, itu biasanya akan lebih cepat di liriknya. Nah salah satu caranya adalah dengan kita coba tadi terjun affiliate aja, karena satu sisi kan lumayan kan ya, kita udah mulai dapat penghasilan tanpa kita harus istilahnya bangun bisnis, dan bisnis itu cukup beresiko tinggi ya. Sambil ini ya, sambil nyoba jualan, mungkin niche-nya juga harus di situ ya.
Iya. Kalau saya suka misalnya gadget gitu ya, kita nggak review aja gadget terus, affiliate betul. gadget. Nanti lama-lama orang-orang yang mau promosi gadget ya datangnya ke kita gitu maksudnya ya. Betul, betul. Dan setidaknya kan dengan kita ya promosi seperti itu, jadinya orang-orang kayak brand-brand nggak tahu nih, kayak wah ini orang kayaknya ada nih skill jualan, ada nih bisa jualan kayak Keren. gitu. Pengusaha perlu nggak jadi content creator? Oke, sebenarnya gini ya, kayak ini selalu jadi dilema tiap klien gitu yang udah punya bisnis punya gitu ya. bisnis, ya. Perlu nggak sih terjun gitu jadi content creator, Iya. nge-branding bisnis sendiri Bener. gitu kan? Sebenarnya balik lagi ya teman-teman ya, kayak ini tergantung sama lebih ke, aku selalu bilang preferensi masing-masing. Karena ada dua opsi sebenarnya yang bisa dimiliki pengusaha gitu. Yang pertama, dia yang terjun sebagai content creator yang pastinya lebih ya cost friendly gitu ya, karena tidak harus untuk meng-hire brand ambassador atau tim atau gimana gitu ya. Dan juga istilahnya lebih risk friendly juga, karena ya kalau seandainya tim gitu yang muncul, timnya keluar, gimana gitu ya. Tapi satu sisi juga kalau misalnya yang pertama ini resikonya adalah biasanya nanti si pengusaha akan terus-menerus harus muncul gitu loh. Dalam artian akan sulit nih buat lepasin personal brandingnya. Kayak pelan-pelan dia mesti, kalau emang dia mau istilahnya mau benar-benar time freedom dan juga mau sustain gitu bisnisnya, maka pelan-pelan dia harus mulai ke bisnis branding, atau istilahnya tuh melepaskan personal brandingnya secara pelan-pelan. Nah ini masuk ke jalur yang kedua tadi, itu adalah bisnis brand, atau istilahnya tuh orang kayak yang ngebeli cup ini bukan karena aku yang pegang, tapi karena cupnya memang terkenal dengan mereknya kayak gitu. Nah biasanya kalau cara seperti ini lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena tidak perlu owner muncul terus menerus, tapi biasanya ngebangunnya lebih sulit. Karena apa? Karena orang kan maunya ngomong sama manusia, dengan owner yang muncul kan langsung kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini kan kita mungkin harus cari dulu nih timnya, harus cari BA-nya, brand ambassador, harus cari mungkin endorser dan lain-lain gitu ya. Nah jadi balik lagi sih, kalau emang realita nih, kalau mau jalur yang cepet, instan gitu ya, dan memang istilahnya paling mendalami lah, langsung dapat orang yang paling mendalami untuk muncul, ya emang jalurnya personal branding kita muncul. Tapi kalau mau yang sustain jangka panjang, balik lagi pelan-pelan, tetap sih aku akan saranin untuk bisnis brand. Kenapa? Karena kalau aku lihat ya, pengusaha-pengusaha kan pastinya kan biasanya nih dreamnya, mimpinya adalah pengen bangun bisnis yang jangka panjang. Bahkan ya istilahnya saat kita sudah tua, pensiun dan segala macam pun bisnisnya masih running gitu ya. Nah jadi bagaimana untuk bangun itu semua? Pada akhirnya sih pelan-pelan kita mesti switching dari personal branding ini, kita mulai delegasi, kita mulai mungkin cari orang dan lain-lain, supaya pada akhirnya nggak harus kita terus-menerus yang muncul. Karena ingat, kita mesti work on the business kan ya, bukan work in the business. Iya. Kayak Vicky sekarang live streaming juga? Jalanin live streaming nggak? Jarang. Member-memberku iya, tapi aku jarang. Sama tim aku sih, tim aku juga sering kalau untuk nge-live sama member. Live streaming? Live streaming di TikTok? Enggak, biasanya kita kalau live streaming di grup sih, kalau tim aku ya, kayak gitu ke member. Kenapa aku nggak menjalani live? Sebenarnya lebih ke arah karena waktu aja sih, dan juga memang energi ya, balik lagi gitu ya. Dan memang tadi balik lagi sih, kan tiap orang kan punya impian beda-beda gitu ya masing-masing. Kalau aku pribadi, personally impian aku adalah pada akhirnya dari personal branding ini memang aku mau pelan-pelan tuh switching ke bisnis gitu. Maksudnya benar-benar nanti timku yang muncul, Sika yang muncul, akademiku yang muncul, bukan aku lagi. Jadi live streaming seperti tidak terlalu mendukung ke arah sana gitu, karena kan live kan diri Sika gitu ya. Udah berapa lama berarti? Udah 2 tahun. 2 tahun. Timnya ada berapa? Timnya puji Tuhan sekarang kita ada 8 orang. 8 orang. Kelas ya bentuknya ya? Akademi itu kelas berarti? Betul, kelas. Kita bentuknya kelas. Ada apa namanya, live class atau lebih ke online course? Lebih ke ada online course, ada live class juga. Ya kita sediakan, sebenarnya kita provide dua-duanya, karena tiap orang metode belajar beda-beda ya. Ada yang butuh waktu yang lama, nontonin dulu lagi dan lagi baru nyerap. Tapi ada juga yang harus kayak nonton webinar atau sesuatu yang live baru kayak nangkep gitu. Nah jadi kita sediakan sih dua-duanya. Gitu. Seberapa sering live class nih? Live class itu kurang lebih, kalau di member komunitas kita ya, itu maksimal 2 kali lah kurang lebih. Sebulan? Untuk live class. Tapi itu hanya untuk member? Ada yang untuk member, ada juga yang kita sering ngadain webinar-webinar secara umum.
gitu. Oke. Kayak gitu. Untuk jadi member Sika, member ya? Member Member, atau jatuhnya lebih ke kelas? member. Membership ya? Iya. Oke. Tahunan, bulanan? Oh enggak, kalau yang untuk course yang utama itu kita aksesnya bisa dibilang seumur hidup sih Seumur kayak gitu. hidup. Biayanya berapa untuk bisa gabung di online course? Oke, itu biayanya untuk sekarang ya Untuk itu sekarang. 298 sih untuk sekali membership. Kecuali kalau nanti video ini udah naik, rame, viral, harganya naik ya. bisa. Biasa, konten kreator kan ini tebak-tebakan ilmunya kan begitu ya. Begitu rame langsung naik harganya. Oke, tapi kalau yang online, yang live class? Kalau yang live class itu sebenarnya udah bagian dari membership itu sendiri. bagian Jadi kita dari udah membership. provide itu dalam membership. Tapi kalau untuk tiap-tiap webinar beda-beda sih untuk tiap Oke. pricingnya kayak gitu. Oke, Jadi oke. memang kita ada provide yang tadi untuk member, ada juga yang kelas yang lebih private juga ada gitu. Jadi Sekarang membernya udah berapa banyak sih gitu? untuk Sika Untuk gitu Sika, ya. Sejak 2 tahun. Amin puji Tuhan kita sudah ada lebih dari 20.000 member 20.000 gitu. member. 20.000 member itu aktif semua atau sebagian besar Ya begitulah. akhirnya jadi konten kreator atau Oke, kalau dibilang aktif semua pastinya tidak ya. Kayak yang di grup Telegram kita juga agak paling ya yang aktif itu lagi gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya yang benar-benar pecah telur nih yang udah 100.000 followers gitu ya, dan kita ada komunitas namanya Sika Silver Circle. Jadi itu di sana itu untuk member-member yang memang sudah 100.000 follower ke atas yang sudah pecah telurnya benar-benar dari nol gitu, merintisnya di Sika gitu ya. Nah, itu puji Tuhan sekarang udah hampir kayak ada 100 deh udah yang memang pecah telur yang masuk ke dalam komunitas berarti ini adalah sebuah profesi yang tidak mustahil, dari nol pun banyak juga yang termasuk banyak banyak gitu. Betul, memang ini bukan profesi yang mustahil gitu ya. Cuman balik lagi sih tadi ya balik lagi aku selalu bilang mau itu mau itu bisnis, mau itu kreator, itu kan pertanyaannya juga ada satu, itu adalah kita bisa bertahan nggak dalam jangka panjang, karena gini, yang bisa belum tentu konsisten gitu. Itu makanya kenapa aku sampai bikin Sika Silver Circle ini, komunitas yang 100.000 ini, karena kita semua ngerasa begitu udah nyampe fase 100.000 itu jangan pikir yang kayak wah ini 100.000 udah enak nih hidup gitu ya. Wah, itu teman-teman sebenarnya kamu masuk ke fase baru yang lebih menantang lagi, dimana percayalah strategi di bawah 100.000 dan di atas 100.000 itu udah beda. Bahkan kayak tantangan yang dihadapin, hal-hal yang kayak harus inovasi lagi bikin kontennya dan sebagainya, itu udah beda semuanya. Makanya aku sampai bikin komunitas ini karena ya banyak kreator kita yang tadi udah 100.000 follower ke atas dan mengalami semua struggle itu, bahkan ada yang sampai kayak turun lagi di bawah 100.000 dan sebagainya gitu. Jadi karena itu sampai aku bikin komunitas ini supaya intinya ya bisa konsisten, bisa bertahan jangka panjang, karena kan kita playnya long term game gitu ya, secara jangka panjang, bukannya sementara terus ngilang gitu sih. Keren. Oke. Thank you so much, Vicky. Sama-sama coach. Banyak sekali ide konten yang akan kita bisa implement, terutama teman-teman yang baru mulai. Jadi tetap punya masa depan kok, tenang aja. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di